Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Musyafiah, NIM K71180009. Saya dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang baik sesuai dengan konsep kewirausahaan. Nah, sebelum itu saya akan menerangkan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan tetangga saya, yaitu dia seorang wirausaha toko kelontong. Nah, dalam usaha tetangga saya itu usaha toko kelontong. Nah, tetangga saya menjual berbagai macam kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, seperti beras, bawang merah, bawang putih, gula, minyak, dan lain sebagainya. Nah, untuk usaha toko kelontong dari tetangga saya itu tidak ada suatu keunikan atau inovasi seperti itu. Nah, jadi usahanya itu seperti toko kelontong biasa pada umumnya. Untuk nama dari tokonya sendiri itu juga termasuk bukan hal yang unik, yaitu namanya Toko Berkah Jaya. Dan untuk produk yang dijualnya itu seperti macam pada umumnya toko kelontong seperti itu. Namun tetangga saya itu telah mengetahui segmen pasar atau dari kebutuhan pasar itu sendiri yang diminatkan oleh konsumen. Seperti halnya waktu masa Ramadan seperti ini, tetangga saya menjual berbagai macam bahan-bahan untuk yang dibuat takjil minuman seperti itu, sehingga konsumen minat untuk membeli atau lebih tertarik membeli seperti itu. Nah, selanjutnya untuk dari tokonya sendiri itu termasuk toko yang bersih, penataannya juga rapi, dan juga untuk dilihat itu enak gitu. Dan di masa pandemi seperti ini, virus corona, itu tetangga saya menyediakan tempat cuci tangan dan juga sabun, serta tetangga saya itu dalam berjualan juga menggunakan masker. Nah, itu adalah salah satu tips dan trik yang digunakan agar pelanggan atau konsumen itu tetap tertarik gitu loh, tidak takut untuk membeli, karena dari pihak penjualnya sendiri, tokonya juga memberikan standar kebersihan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengambilan produk atau barang itu yang dijual itu dari mana. Nah, tetangga saya itu membeli produk atau pasokan produknya itu dibeli dari pasar. Nah, menurutnya produk dari pasar itu berbagai macam jenisnya dan juga harganya itu relatif terjangkau seperti itu. Nah, untuk produk sendiri itu juga tergantung dari konsumennya itu loh ya. Jadi konsumen itu yang sering dibutuhkan apa, maka tetangga saya itu menjualnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu apakah ada konsumen yang protes apabila ada produk yang naik seperti itu. Nah, menurut tetangga saya itu tidak ada yang protes meskipun harganya naik, karena tetangga saya itu meskipun produk naik itu juga dijualnya itu nggak naik-naik banget gitu loh, harganya itu tidak naik tinggi sehingga konsumen itu tidak protes. Dan tetangga saya itu juga memberikan suatu pemahaman kalau memang produk itu sedang naik. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu tips dan trik yang dapat digunakan dalam berwirausaha. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik yang bisa sukses usahanya seperti itu. Tentunya seorang wirausaha yang baik itu yang pertama kali harus mengerti mengenai ilmu dari kewirausahaan, meskipun mengetahuinya itu hanya dasar-dasarnya juga atau hanya beberapa saja, tidak mendalami. Nah, itu sangat penting. Mengapa? Karena hal itu dapat meminimalisirkan dari kegagalan atau rugi dari usaha seperti itu. Nah, selanjutnya setelah mengetahui dari ilmu kewirausahaan, tentunya harus diterapkan kan dalam suatu usaha. Nah, bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang baik? Apa langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama yaitu harus menentukan konsep dari usahanya itu. Nah, konsep dari usaha itu sangatlah penting bagi seorang wirausaha ya. Konsep usahanya itu, seorang usaha itu harus mengerti apa yang akan dilakukan, apakah akan memproduksi atau menjual ulang, atau itu perusahaan jasa, perusahaan makanan ataupun minuman, atau di bidang apa, itu harus mengerti terlebih dahulu. Nah, setelah mengerti konsepnya, misalkan saya mencontohkan yaitu perusahaan produksi suatu makanan ya, misalkan kue atau makanan
di sini misalkan saya membuat produk madu mongso seperti itu. Nah, kita tuh juga harus memikirkan dari inovasi produknya itu. Nah, tentunya kan di pasaran tuh juga banyak ya makanan-makanan itu jenis-jenisnya gitu. Nah, kita harus menginovasikan makanan itu. Nah, baik itu inovasi dari segi rasa, terus bahan-bahannya, terus juga harganya itu juga harus ditentukan, terus kemasannya, terus nama produknya itu juga harus yang menarik. Karena apa? Masyarakat itu tertarik oleh produk-produk yang memiliki keunikan atau hal-hal yang berbeda dari yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga usaha kita itu nantinya bisa berkembang gitu loh, tidak membosankan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dari konsep itu, maka kita akan menentukan dari nama produknya, bahan-bahan produknya, bagaimana proses produksinya, alat-alat yang digunakan itu apa saja. Kita harus memperhatikan itu. Nah, untuk namanya misalkan itu yang menarik semenarik mungkin, karena masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang konsumtif ya. Jadi mereka itu tertarik terhadap produk-produk yang menurutnya itu unik dan sebagainya gitu. Terus kemasan itu juga termasuk salah satu hal yang penting. Apabila itu kemasannya rapi, unik, menarik, itu juga menarik para minat pembeli. Terus bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi itu juga harus bahan-bahan yang berkualitas seperti itu loh, tidak bahan-bahan yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu, yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat, seperti misalkan menggunakan pemanis buatan atau menggunakan pewarna makanan yang tidak diperbolehkan, yaitu biasanya menggunakan warna baju untuk pewarna makanan. Nah, seperti itu tuh kayak nggak boleh seperti itu loh. Kita harus memperhatikan kesehatan pembeli kita juga gitu, karena bahan-bahan itu juga hal yang pokok dalam menentukan rasa seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus menentukan bagaimana cara memproduksinya. Nah, cara memproduksi itu juga termasuk hal yang penting, bagaimana untuk ketahanannya sendiri itu bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya juga apa itu, dalam memproduksi itu tuh juga harus diperhatikan kebersihan dari proses produksinya. Itu harus alat-alatnya juga harus benar-benar bersih, yang memproduksi atau yang memasak itu juga harus mencuci tangan. Nah, itu termasuk salah satu bagian yang terpenting untuk menjaga kualitas produk kita. Nah, setelah itu juga dari alat-alat yang digunakan itu kita juga harus meminimalisirkan alat-alat itu yang mudah didapat gitu loh. Jangan kita mempersulit diri kita sendiri itu untuk pengusaha pemula ya, seperti itu. Setelah kita mengetahui dari bagaimana proses produksinya, bagaimana bahan-bahannya, yaitu kita harus menetapkan harganya. Harga itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena apa? Masyarakat itu menginginkan harga yang terjangkau, namun kualitasnya tuh juga yang bagus seperti itu loh. Jadi masyarakat itu kayak mempertimbangkan lah dalam mengeluarkan uang seperti itu. Mereka juga harus memperoleh hal yang bagus lah dari uangnya itu yang dikeluarkan. Nah, untuk penentuan harga itu kita harus menentukan dari harga modalnya itu atau harga belinya, baik itu bahan-bahannya, alat-alatnya, terus seperti listriknya, terus pokoknya energi kita juga perlu hitunglah dalam penetapan harga. Nah, dalam penetapan harga, seorang pengusaha itu juga harus mengerti harga-harga di konsumen, harga-harga di pasaran seperti itu loh. Misalkan nanti kita itu jangan sampai menjual produk kita nanti itu terlalu mahal gitu loh, jangan sampai itu terjadi, karena konsumen tuh juga pilih-pilih dalam membeli. Masa harganya itu nanti terlalu mahal, itu pasti ya nggak bakal dibeli ya, seperti itu. Nah, terus juga jangan sampai terlalu murah, itu nanti juga kita bisa rugi seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan dalam menetapkan harga. Kita harus mengerti terlebih dahulu harga di pasaran itu seperti apa dengan kualitas yang seperti apa. Kita juga misalkan kita mau memberikan harga yang relatif agak tinggi, misalkan harga di pasaran umumnya itu 5.000, namun kita misalkan dari kita hitung-hitung harganya itu 7.000. Nah, kita itu juga harus mempertimbangkan dari harga 7.000 itu apa yang diperoleh konsumen itu loh, baik itu nanti kemasannya lebih bagus, bahan-bahannya lebih premium, terus kebersihannya, dan bagaimana
cara produksinya itu tuh perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara pemasaran produk. Nah, pemasaran produk itu termasuk salah satu hal yang terpenting dalam suatu wirausaha. Mengapa? Dengan pemasaran otomatis masyarakat itu mengetahui produk kita itu seperti apa gitu. Nah, dalam pemasaran itu ada dua cara. Caranya itu ada online dan offline. Nah, dari offline itu adalah pembeli atau konsumen itu datang ke tempat kita untuk langsung membeli. Kalau secara online itu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk memasarkan suatu produk gitu. Nah, dalam pemasaran suatu produk itu kan hal yang terpenting ya, kita juga mengkonsep gitu dalam pemasarannya gitu. Misalkan dengan memberikan nama produk yang bagus, terus feed IG atau postingan-postingan itu yang menarik, seperti itu harus juga diperhatikan. Nah, dalam pemasaran online sendiri kita tuh juga harus memiliki kayak suatu branding gitu loh dalam produk kita. Karena mengapa? Masyarakat itu membeli produk itu berdasarkan brandnya gitu loh. Nah, dalam pemasaran kita juga bisa menyewa atau membayar orang yang sudah terkenal untuk memasarkan produk kita gitu, seperti endorsement atau menjadikan seseorang itu brand ambassador dari produk kita. Nah, sehingga kan kalau misalkan orang yang terkenal yang memasarkan, pasti masyarakat itu semakin tertarik gitu loh, apalagi seorang yang di banyak fans gitu. Nah, pasti fan-fannya tuh nanti akan membeli produk kita. Nah, seperti itu. Terus juga dalam pemotretan produk-produk itu untuk diposting itu juga harus yang bagus gitu loh, enggak yang asal-asal, pokoknya harus terkonsep, yang rapi, yang bagus, yang bisa menarik minat para pembeli seperti itu. Nah, kita juga dalam memulai wirausaha itu agar kita dikenal, usaha kita tuh juga agar lancar, sukses, itu tuh kita juga harus, sebenarnya kita tuh di awal juga harus menjadi brand kita sendiri gitu. Kita membrandingkan diri kita sendiri gitu loh. Misalkan kita menjadi seorang selebgram atau youtuber atau apapun itu, nanti tuh dengan kita tuh dikenal banyak orang, terus kita meluncurkan suatu produk, pasti orang itu juga bakal tahu tentang produk kita seperti itu. Jadi nanti produk kita banyak yang membeli seperti itu. Nah, contohnya seperti kita lihat, nah Pak Halilintar, terus Ria Ricis, terus ataupun artis-artis lah saat ini kan mereka banyak yang mengeluarkan produk-produk. Nah, itu mereka kan banyak konsumennya juga kan, karena mereka telah mengetahui dari pemilik produk itu loh. Kalau pemilik produk itu udah terkenal, pasti tidak ada keraguan lagi untuk membeli produk itu, pasti kualitasnya bagus. Terus untuk orang-orang pasti, wow, kamu telah membeli produk dari ini, kamu mampu beli dari brand itu, brand itu. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu hal yang terpenting dalam berwirausaha seperti itu. Nah, untuk jiwa kewirausahaan sendiri, seorang pengusaha itu harus memiliki jiwa usaha yang top banget. Dia tuh yang nggak boleh pantang menyerah, yang selalu semangat, terus tidak mudah putus asa, terus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan yang tinggi. Karena apa? Dengan seperti itu dia juga akan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, untuk produk-produk yang dijual itu harus memiliki kualitas yang bagus seperti itu. Intinya kita berikan yang terbaik untuk pelanggan gitu, berikan yang terbaik untuk konsumen, sehingga konsumen sendiri juga memberikan feedback yang baik terhadap produk kita. Nah, apalagi kalau misalkan dalam produksi makanan ataupun minuman, itu seorang pengusaha itu harus memperhatikan rasanya. Banyak meskipun kita memberikan inovasi yang bagus, packaging yang bagus, atau nama yang bagus, namun kalau rasanya tuh nggak enak, ya juga tetap nggak ada yang mau gitu. Siapa yang mau beli makanan dan minuman yang nggak enak? Nah, cita rasa itu sangat penting ya. Jadi seorang pengusaha itu harus memperhatikan hal itu, dan apabila memiliki resep, ya udah nanti resepnya itu terus gitu. Kalau itu udah enak seperti itu, sehingga konsumen itu apabila telah membeli terus mencoba terus enak, itu nanti pasti akan kembali lagi ke tempat itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk para calon wirausaha, kalian harus tetap semangat
Jangan putus asa dan yakin kalau usaha yang akan kalian lakukan itu sukses. Nah, itu kuncinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.